Gak mau ah, apaan sih? Ya elah, mending putus aja udahlah. Pacaran udah berapa tahun, masa nyium jidat doang gak boleh? Oh gitu, jadi lu mau putus sama gua? Ya bukan gitu sayang, gua kubur juga lu. Pantes gua ngajak nonton bioskop malah dibawa ke pemakaman. Taunya otak lu ngatas. Iya ya udahlah, terserah lah. Udah, lupain. Udah makanya diam, gua tinggal juga lu. Ya jangan sayang, dah. Masa gua jalan? Kuburan ini. Bentar sayang, ada yang nelpon. Halo nak, di mana nak? Di cafe sama calon istri. Kenapa tuh? Sini nak, ke rumah gua nak. Ada job nih, lumayan. Ya, baru juga pesen burger sama jus strawberry. Ih, najis. Ya udah deh, nggak apa-apa, gua OTW. Ya udah, ditunggu ya. Iya. Setelah obrolan panjang yang diselingi Tower Manowar dan urusan asmara si Kona, malam itu, akhirnya keempat orang itu, Pak Rungkat, Dot, Robi, dan Kona berkumpul di ruang tamu rumah Dot. Suasana masih terasa santai, tapi ada aura serius yang perlahan menyelimuti ruangan. Pak Rungkat, dengan wajah penuh harap, mulai membuka pembahasan tentang strategi yang akan mereka jalankan untuk pemilihan RT besok di rumah Bang Topan. Dot, yang biasanya skeptis terhadap Pak Rungkat, kini terlihat lebih terbuka setelah melihat peluang yang bisa mereka manfaatkan. Apalagi dengan kompensasi yang dijanjikan. Ia mulai mengambil kertas kosong dan spidol, menggambar denah lingkungan kampung mereka, dan menandai titik-titik. Rumah warga yang berpotensi bisa diajak bicara malam ini, atau esok pagi-pagi sekali. Robi dan Kona menyimak dengan serius, kadang menimpali dengan info tambahan soal siapa warga yang punya suara berpengaruh, dan siapa yang gampang digoyang dengan janji atau sekadar perhatian kecil. Mereka membagi tugas. Robi dan Kona akan menyisir rame-rame warga muda yang cenderung apatis terhadap pemilihan, membujuk mereka dengan pendekatan ringan, seperti obrolan santai sambil rokokan atau ngajak ngopi. Robi memang dikenal akrab dengan anak-anak muda kampung, sementara Kona punya gaya bicara yang luwes dan sering dianggap kocak, sehingga warga nyaman saat diajak ngobrol. Dot, dengan reputasinya sebagai pemikir kampung, akan fokus ke warga yang cenderung galau memilih. Apalagi yang dulunya sempat kecewa dengan kebijakan RT sebelumnya. Ia juga akan merancang semacam selebaran dadakan berisi visi-misi Rungkat versi mereka tentu saja. Penuh bumbu manis dan janji-janji sederhana yang masuk akal tapi cukup memikat. Pak Rungkat sendiri tak hanya duduk manis, ia berjanji untuk menyambangi toko-toko tua kampung yang mungkin masih menyimpan loyalitas padanya. Ia akan bawa buah tangan kecil, seperti pisang rebus atau roti tawar isi serikaya, sambil membujuk mereka agar hadir dan ikut memilih besok. Ia juga dilatih oleh Dot tentang cara berbicara yang lebih meyakinkan dan tidak terlalu emosional. Karena sebelumnya Rungkat sering terpancing emosi saat membicarakan soal Bang Topan atau lurah. Diskusi malam itu berjalan hingga lewat tengah malam. Meski sesekali diselingi candaan soal kisah percintaan Kona yang tak jelas ujungnya, namun fokus mereka tetap sama, membuat Pak Rungkat terpilih sebagai ketua RT. Mereka tahu ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal pembuktian. Buat Rungkat, ini soal harga diri. Buat Dot dan kawan-kawan, ini soal tantangan. Permainan strategi yang menguji kecerdikan mereka. Ketika akhirnya mereka sepakat dengan rencana yang matang, Dot menyuruh semua orang pulang lebih awal agar bisa istirahat dan memulai gerakan sejak subuh. Pak Rungkat menepuk dada penuh optimisme. Ini mungkin bukan kampanye besar-besaran, tapi buat mereka, ini adalah misi rahasia paling gila yang pernah mereka kerjakan dan taruhannya bukan cuma uang, tapi juga kehormatan. Dan besok, rumah Bang Topan akan menjadi medan pertarungan yang dayam-dayum, sangat menentukan masa depan kampung kecil mereka. Pagi harinya, kampung itu mulai terasa berbeda. Matahari belum tinggi, tapi gerakan-gerakan kecil sudah dimulai. Pak Rungkat, dengan kemeja batik setengah disetrika dan rambut yang disisir rapi ke belakang, tampak semangat dari jam 6 pagi. Ia sudah menyiapkan 2 termos teh manis dan sepiring gorengan, bukan hanya untuk suguhan warga yang akan datang ke rumah Bang Topan, tapi juga sebagai simbol bahwa dirinya adalah wakil rakyat yang merakyat. Sementara itu, Dot, Robi, dan Kona
mulai bergerak sesuai strategi yang mereka sepakati semalam. Robi berkeliling pakai sepeda, menyambangi anak-anak muda yang biasanya ogah ikut urusan kampung. Dengan gaya ngobrol santai dan sedikit lebay, ia membujuk mereka. Pokoknya kalau Rungkat menang, kita yang pegang komando acara 17-an bebas. Mau bikin apa aja. Mau lomba balap sandal, lomba lari pakai ember, semua boleh. Candaan itu cukup ampuh. Beberapa anak muda langsung bilang akan datang ke rumah Bang Topan siang nanti. Kona, di sisi lain, justru menyasar ibu-ibu. Ia mampir ke warung sambil pura-pura beli sabun, lalu ikut nimbrung dalam obrolan gosip. Bu, katanya kalau Rungkat jadi RT, bantuan dapur akan lebih lancar loh. Katanya sih gitu, ucapnya dengan gaya menyebar info, bukan menghasut. Ibu-ibu langsung nyaut, masa sih? Dan obrolan pun meluas dengan cepat seperti minyak goreng tumpah di dapur. Sementara itu, Dot menjalankan misi yang lebih halus. Ia menghubungi dua orang tokoh kampung yang terkenal netral dan meminta waktu sebentar untuk ngobrol. Di depan mereka, Dot tak bicara tentang janji-janji besar. Ia bicara soal regenerasi, perubahan, dan pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan di kampung. Kalau semua kendali terlalu lama dipegang satu kelompok, yang lain bisa diam-diam kecewa, ucapnya pelan. Gaya Dot yang tenang dan cerdas membuat dua tokoh itu mengangguk pelan, meskipun tak langsung menjanjikan suara. Menjelang siang, warga mulai berdatangan ke rumah Bang Topan. Lurah sudah duduk di kursi teras, bersama Bang Topan yang tampak lebih rileks. Mereka mempersiapkan pemungutan suara dengan sederhana daftar hadir, kotak suara dari kardus, dan bolpoin seadanya. Tapi suasananya hangat dan penuh bisik-bisik. Pak Rungkat datang tidak sendiri. Ia didampingi oleh Robi yang tampak seperti ajudan dadakan, membawa map berisi selebaran visi misi. Dot berdiri agak jauh, mengamati pergerakan warga, memastikan semua yang mereka ajak semalam benar-benar datang. Kona, dia keliling bisik-bisik, memastikan beberapa suara kunci tidak goyah. Di menit-menit terakhir, proses pemungutan suara berjalan cepat. Kertas-kertas dilipat, dimasukkan ke kotak, lalu dihitung satu persatu. Ketegangan mulai terasa. Pak Rungkat berdiri sambil menggenggam topi. Sesekali menunduk. Dot menatap kotak suara tanpa berkedip. Sedangkan Robi pura-pura sibuk main HP, tapi diam-diam menghitung suara masuk. Kona, ia malah duduk di pagar sambil makan gorengan pura-pura santai. Padahal keringat dingin sudah turun di leher. Dan ketika suara terakhir diumumkan, selisih hanya 2 suara. Pak Rungkat menang. Suasana meledak dengan tepuk tangan, beberapa bersorak, dan sisanya hanya geleng-geleng. Bang Topan tampak menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil dan menyalami Pak Rungkat. Lurah terlihat canggung, tapi tetap berdiri dan mengucapkan selamat. Pak Rungkat sendiri seperti tidak percaya. Mulutnya terbuka setengah, lalu perlahan membentuk senyum lebar yang jarang terlihat. Tapi di balik kemenangan itu, ada rasa was-was yang mulai menyusup ke hati Dot. Karena setelah euforia hari ini, mereka tahu satu hal, tugas sesungguhnya belum dimulai. Lomba RT terhebat tinggal 2 minggu lagi. Dan jika mereka gagal memenangkan itu, semua usaha hari ini hanya akan jadi sejarah kecil yang dilupakan. Namun, malam itu, mereka tak mau memikirkan yang berat dulu. Mereka rayakan kemenangan dengan kopi sachet, mie rebus, dan candaan lepas di depan pos ronda. Karena di kampung mereka, kadang kemenangan besar memang hanya butuh strategi, sedikit uang, dan teman yang mau ribet bareng sampai larut malam.